Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Oke. Sip. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah hari ini kita akan membahas bab 144 dan 145. Yaitu kita mulai dengan, jadi ada dua bab. Yang pertama itu kita perihal menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mensolati, menghadiri pemakaman, dan berdiam sementara di sisi kuburnya sudah dikuburkan. Oke, untuk bab 145-nya yaitu ucapan yang dapat digunakan untuk mendoakan orang sakit. Ini nanti sebenarnya akan berlanjut ke bab-bab selanjutnya, yaitu 146 dan seterusnya. Itu nanti beberapa bab ke depan akan membahas tentang orang sakit, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke hadis yang pertama, yaitu hadis nomornya ya 891 ya. Sama aja sih sebenarnya, tergantung bukunya yang dipakai yang mana. Baik, saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara'i ibni Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah bi'iyadatil marid wa tiba'il janazah wa tashmitil atis wa ibraril muqsin wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Muttafaq alaih. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya menjenguk orang sakit, yaitu menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah yang akan dibawa ke kubur, mentasmikan orang yang yakni mendoakan supaya ia memperoleh kerahmatan Allah dengan mengucapkan yarhamukallah. Jikalau orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, melaksanakan sumpah, menolong orang yang dianiaya, mengabulkan undangan orang yang mengundang, dan menyebarkan salam. Oke, nanti setelah hadis yang satu ini akan saya jelaskan kandungan hadisnya. Mangga untuk selanjutnya boleh dibacakan oleh Sidki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5 perkara, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah-jenazah yang akan dimakamkan, mengabulkan undangan, dan mentasmitkan orang yang bersin. Muttafaq alaih. Oke, baik. Jadi kedua hadis yang pertama ini sebenarnya sama ya teman-teman. Jadi ditekankan kepada beberapa masalah-masalah yang semuanya merupakan kewajiban seorang muslim begitu. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Nah, apa saja sih kewajiban-kewajiban tersebut? Tadi disebutin, yang pertama adalah menjawab salam, yang kedua mengunjungi orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan juga menjawab orang yang bersin dengan jawaban yarhamukallah atau yarhamukillah disesuaikan. Nah, dalam keterangan yang lain di buku Kitab Riyadhus Shalihin ada disebutkan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dapat melahirkan rasa cinta, kelembutan, ikatan kasih sayang, dan kekuatan ukhuwah. Dan juga menurut Imam Malik hal-hal tersebut hukumnya wajib. Jadi menurut Imam Malik kewajiban muslim kewajiban 5 ini tadi merupakan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain dihukumi secara wajib seperti itu. Baik, kita ke hadis selanjutnya. Mangga dibaca oleh Radit, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu akan berfirman nanti pada hari kiamat, hai anak-anak Adam, yakni manusia, aku sakit, tetapi engkau tidak suka menjengukku. Manusia berkata, ya Tuhanku, bagaimanakah saya dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam ini. Allah berfirman, adakah engkau tidak mengetahui bahwa seorang hambaku, si fulan itu sakit, tetapi engkau tidak suka menjenguknya? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya apabila engkau menjenguk
menjenguknya, tentulah engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Hai anak Adam, aku meminta makanan padamu, tetapi engkau tidak suka memberikan makanan itu padaku. Manusia berkata, ya Tuhanku, bagaimanakah saya dapat memberikan makanan padamu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam ini. Allah berfirman, tidakkah engkau mengetahui bahwa seorang hambaku, si Fulan itu meminta makanan padamu, tetapi engkau tidak suka memberikan makanan itu padanya? Adakah engkau tidak mengetahui bahwasanya apabila engkau memberikan makanan padanya, tentulah engkau akan mendapatkan yang sedemikian itu di sisiku. Hai anak Adam, aku meminta minuman padamu, tetapi engkau tidak suka memberikan minuman itu padaku. Manusia berkata, ya Tuhanku, bagaimanakah saya dapat memberikan minuman padamu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam ini. Allah berfirman, ada seorang hambaku, si Fulan itu meminta minuman padamu, tetapi engkau tidak suka memberikan minuman itu padanya. Andai kata saja engkau suka memberikan minuman padanya, tentulah engkau akan mendapatkan yang sedemikian itu di sisiku. Hadis riwayat Muslim. Baik, turun kepada Radit. Jadi ada beberapa pelajaran hadis yang bisa kita petik ya teman-teman dari sini. Yang pertama yaitu untuk anjuran untuk menjenguk orang sakit yang tadi disebutin. Bahwa kita sebenarnya bisa nih menemui keberadaan Tuhan, atau Allah itu berada di sisi orang yang sedang sakit gitu. Dan yang kedua yaitu anjuran untuk memberi makan. Jadi ketika ada orang yang meminta makan, atau ya berikanlah gitu sebisa mungkin. Nah, karena itu tadi Allah berada di sisi orang yang membutuhkan makan ini, dan juga begitu juga anjuran untuk memberikan minum gitu. Jadi lebih ke anjuran untuk menjenguk orang sakit, memberi makan dan minum kepada yang membutuhkan, serta Allah akan membalasnya dengan pahala di hari kiamat. Itu salah satu pelajaran hadis di hadis kali ini. Yang kedua, semua makhluk adalah keluarga besar Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang berbuat baik dan menolongnya, Allah akan membalas dengan pahala dan karunia yang berlimpah. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Ada siapa lagi ya tadi? Hasbi, mangga. Ada Hasbi nggak? Atau Hasbi sedang masih kajian pagi? Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udul maridho wa at'imul ja'i'a wa kafful ani rawahul Bukhari. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengoklah orang sakit, berikanlah makanan pada orang yang lapar, dan merdekakanlah tawanan. Hadis riwayat Bukhari. At-ani ialah orang yang tertawan. Baik. Nah, dalam arti yang lain ya, at-ta'ani tadi diartikan at-ani ialah orang yang tertawan. Tapi di buku Riyadhus Shalihin diartikan lain juga teman-teman. Jadi dan tolonglah orang yang berada dalam kesulitan. Jadi orang yang tertawan di sini diartikan bisa saja orang yang sedang dalam kesulitan seperti itu. Nah, jadi beberapa pelajaran hadis yang bisa kita petik. Yang pertama adalah anjuran untuk melepaskan tawanan, membebaskan orang lain dari lilitan utang, dan membantu orang yang berada dalam kesulitan. Jadi bisa diartikan ke beberapa makna tersebut ya teman-teman. Lalu ini ada pelajaran hadis lagi. Islam adalah agama yang menganjurkan pemeluknya untuk saling menolong, dan semua yang tercantum dalam hadis di atas merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama manusia. Nah, kalau teman-teman pernah ingat ada suatu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa." Dan masih ada lanjutannya ya. Tapi ini yang di highlight adalah dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Baik. Lanjut ke hadis selanjutnya. Oke, ada Irfan ya? Enggak, Van? Langsung baca artinya aja ya. Boleh. Dari Thauban radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya orang Islam itu apabila menjenguk saudaranya sesama muslimnya yang sakit, maka tidak henti-hentinya ia berada di dalam tempat penuaian surga sehingga ia kembali. Beliau Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah kurfah atau penuaian surga itu?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab,
yaitu tempat di surga yang buah-buahannya tinggal dipetik saja. Riwayat Muslim, hadis ke-895. Oke, turnuhun kepada Irfan. Jadi cukup jelas ya teman-teman untuk pelajaran hadis yang bisa kita petik di sini. Jadi memang kita sangat dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit gitu, menjenguk saudara kita yang sedang sakit gitu. Terlebih saat ini emang sepertinya bisa banget langsung dipraktekkan kepada saudara kita Nadif yang memang sedang sakit. Semoga nanti kita diberikan keluangan waktu untuk bisa menjenguknya. Nah, jadi ini salah satunya. Ya Rasulullah maka tidak henti-hentinya ia berada di dalam tempat penayan surga itu. Penayan surga itu yang disebutin ya khurfah itu tadi teman-teman. Nah khurfah itu apa sih? Yaitu tempat di surga yang buah-buahannya tinggal dipetik saja seperti itu. Oke, itu salah satu ini ya balasan bagi orang-orang yang menjenguk saudara sama muslimnya. Nah, baik. Lanjut ke hadis 896, ada Dery ya tadi saya ingat atau Rojak. Halo. Iya ada, Rojak ada. Oke, sip. Dery dulu Maka deh. Dery. Ya, nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-896, langsung artinya. Dari Ali Bjodali, kenapa? Ya, lanjut. Ya, nuhun. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim pun yang menjenguk saudaranya muslim yang sakit di waktu pagi, melainkan ada 70.000 malaikat yang mendoakan padanya supaya memperoleh kerahmatan Tuhan sampai orang itu berada di waktu petang. Dan jikalau yang menjenguknya itu di waktu petang, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan padanya supaya memperoleh kerahmatan Tuhan sampai orang itu berada di waktu pagi. Juga orang tersebut akan memperoleh tempat buah-buahan yang sudah waktunya dituai di dalam surga. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Al-Khurif artinya ialah buah-buahan yang sudah waktunya dituai atau dipetik. Nuhun. Baik, hatur nuhun kepada Dery. Nah, ini anjuran lain ya teman-teman dari pelajaran hadis 896 ini yang bisa kita petik, yaitu 70.000 malaikat teman-teman yang mendoakan kita gitu. Kalau kita jenguknya pagi, ya dari pagi sampai sore kita didoain. Kalau sore kita jenguk, dari sore sampai pagi kita didoain. Dan jumlahnya nggak kaleng-kaleng, 70.000 malaikat yang mendoakan kita. Maka dari itu emang di sini berarti emang sangat ditekankan sama oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW bahwa kita emang dianjurkan untuk menjenguk saudara-saudara kita yang sakit. Jadi kalau ada saudara yang sakit, yuk kita jenguk kayak gitu. Oke. Itu tadi keutamaannya ya. Nah, lanjut nih. Lalu bagaimana nih kalau misalkan kita ngejenguk orang yang orang kafir, apakah boleh? Nah, ternyata dibahas juga. Nah, ya seperti itu. Mangga, Rojak. Arabnya juga. Bebas, mangga. Arabnya juga nggak apa-apa. Rojak biasanya kan Biar lama ya. iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu an qala kana gulamun yahudiyun yakhdumu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Famarido fa'atahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'udu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'inda faqala ati abul qasim fa aslam fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an katanya ada seorang anak Yahudi yang menjadi pelayan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia sakit. Ia didatangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjenguknya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam lalu duduk di dekat kepalanya lalu bersabda padanya, "Masuklah agama Islam." Anak itu lalu melihat kepada ayahnya yang ketika itu sudah ada di sisinya. Seolah-olah anak tadi meminta pertimbangan pada ayahnya. Ayahnya berkata, taatilah kehendak Abul Qasim, yaitu Nabi SAW.
Anak itu lalu menyatakan masuk Islam. Setelah itu Nabi SAW keluar dan beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa api neraka. Riwayat Imam Bukhari. Nuhun. Oke, aku nuhun kepada Rajak. Nah, ini salah satu itu tadi ya, menjawab pertanyaannya tadi ya. Gimana nih kalau misalkan ada saudara kita yang kafir gitu, sedang sakit, apakah kita dianjurkan untuk menjenguknya? Nah, salah satunya adalah itu tadi pelajaran hadis yang kita bisa petik. Diperbolehkannya menjenguk orang kafir yang sakit dan anjuran, bahkan di kitab Riyadhus Shalihin ini dituliskan dan anjuran untuk menawarkan Islam kepadanya kayak gitu. Tapi teman-teman ya harus digarisbawahi ya di sini harus lihat sikon dan situasi kondisi, jangan asal tawarin aja gitu, ya kan? Orang kadang mikirnya oh ini sakit-sakit, nawarin agama gitu. Ya bisa aja sih, tapi ya itu tadi harus melihat situasi dan kondisi dalam artian sudah sejauh apa kita dekat dengannya. Nah, konteks-konteks itu kan mungkin harus dipertimbangkan juga. Nah, lanjut yaitu ada ini saya bacakan saja pelajaran-pelajaran hadis lainnya yang dituliskan di kitab Riyadhus Shalihin. Yang kedua, keutamaan Nabi Muhammad SAW dan pengaruhnya terhadap jiwa dan hati orang lain sebagai tanda ketulusan dan kasih sayangnya kepada mereka. Nah, di situ kan terlihat tadi di hadis tersebut bagaimana Nabi menjenguknya dan pelakuannya seperti itu. Lalu pelajaran hadis selanjutnya, keutamaan bergaul dengan orang soleh dan manfaatnya di dunia sebelum di akhirat. Pelajaran hadis yang keempat, usaha keras dan tanpa putus asa dalam menyadarkan ahli maksiat serta orang kafir. Nah, itu bisa kita ambil hikmahnya juga. Dan yang terakhir, anjuran kepada para bapak agar membimbing anak-anaknya menuju kebaikan dan petunjuk meskipun mereka belum menjalankannya. Nah, itu mungkin beberapa pelajaran hadis yang bisa kita petik dari hadis nomor 897. Baik, kita masuk ke bab 145 yaitu singkatnya sih doa untuk orang sakit. Jadi sekalian nanti kita coba praktekkan ya teman-teman untuk mendoakan saudara kita Nadif. Ya, beberapa doa yang bisa kita praktekkan. Ada lagi yang belum membaca hadisnya? Saya nggak bisa melihat partisipannya. Bentar. Saya izin baca, Reka. Oke, Reka, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW itu apabila ada seorang yang mengeluh karena ada sesuatu yang dirasa sakit pada dirinya atau ada luka, baik kecil maupun besar, maka Nabi SAW berdoa dengan menggunakan jari tangannya sedemikian. Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan hadis ini menunjukkan cara menggunakan jari itu, yakni telunjuknya diletakkan di bumi lalu diangkat dan di waktu meletakkan itu mengucapkan yang artinya dengan menyebut nama Allah, ini adalah tanah bumi kita dicampur dengan ludah sebagian dari kita, dengannya dapat disembuhkan orang sakit di antara kita dengan izin Tuhan kita. Bismillahi turbatu ardina birifqati ba'dina yushaffa bihi saqimuna biizni rabbina. Baik, hatur nuhun kepada Kang Reka yang sudah dibacakan doanya tadi. Nah, tadi ya teman-teman, arti doanya adalah dengan menyebut nama Allah, ini adalah tanah bumi kita dicampur dengan ludah sebagian dari kita, dengannya dapat disembuhkan orang sakit di antara kita dengan izin Tuhan kita. Jadi di sini tertulis bahwa pelajaran hadis yang bisa kita petik adalah Rasulullah SAW pernah mendoakan sembuh orang sakit serta mengobatinya dengan ludahnya dan debu yang bersih. Kesembuhan orang tersebut hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini merupakan kekhususan dan mukjizat Nabi SAW. Lalu selanjutnya yaitu di sini tertulis anjuran untuk berusaha mencari kesembuhan dan menanyakannya kepada orang yang berilmu, disertai dengan keyakinan yang mantap bahwa kesembuhan hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ke hadis selanjutnya. Berarti udah semua ya ini? Atau ada lagi yang belum? Ya, coba cek deh. Oh udah semua. Berarti balik ke saya lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'du ahlihi yamsahu biyadihil yumna wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil ba's
ashfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha pula bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu menjenguk setengah dari keluarganya yang sakit. Beliau Shallallahu alaihi wasallam mengusap dengan tangannya yang kanan dan mengucapkan yang artinya, "Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah kesukaran, yakni penyakit ini, sembuhkanlah, Engkau sajalah yang dapat menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan daripadamu, yakni kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan penyakit." Muttafaqun alaih. Baik, lanjut ke hadis selanjutnya. Berarti kita putar lagi balik lagi ke Sidki, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-900 dari Anas radhiyallahu an bahwasanya ia berkata kepada Sabit rahimahullah, "Sukakah engkau saya beri ucapan mantra-mantra dengan mantra-mantra yang diberikan oleh Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Baiklah," katanya. Anas mengucapkan yang artinya, "Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, yang dapat melenyapkan kesukaran dan penyakit, sembuhkanlah, Engkau sajalah yang dapat menyembuhkan. Tiada yang kuasa menyembuhkan kecuali Engkau. Suatu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit." Riwayat Bukhari. Baik, hatur nuhun kepada Siti. Jadi doanya tadi berbunyi seperti ini ya teman-teman. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ashfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqama. Nah, kurang lebih mirip dengan hadis yang sebelumnya. Maka dari itu jadi di sini itu tertulis bentar. Kalau di situ diartikan mantra-mantra ya teman-teman. Kalau di riwayat lain diartikan seperti ini. Pertanyaan yang pertama, sukakah engkau saya berikan ucapan-ucapan mantra dengan mantra-mantra yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Di arti yang lain, ada pertanyaannya seperti ini, maukah engkau kurukyah dengan rukyah Rasulullah SAW? Jadi itu mantra-mantra di situ diartikan kebalik ya, rukyah di buku ini diartikan di PPT saya yaitu mantra-mantra seperti itu. Nah, pelajaran hadis apa sih yang bisa kita petik dari sini? Nah, diperbolehkan melakukan pengobatan dengan cara ruqyah terhadap segala macam penyakit. Para ulama sepakat tentang bolehnya menggunakan cara ini jika terpenuhi 3 syarat berikut. Nah, yang pertama adalah menggunakan kalam Allah Subhanahu wa taala, nama-nama atau sifat-sifatnya. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang dapat dipahami maknanya. Yang ketiga adalah hendaknya diyakini bahwa ruqyah itu tidak memiliki pengaruh apapun. Pengaruh dan manfaatnya datang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan disunahkan menggunakan lafal-lafal yang terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini yang perlu ditekankan itu tadi ya teman-teman. Terkadang ada beberapa orang yang percaya terhadap ruqyahnya ini yang bisa menyembuhkan, tapi seharusnya yang harus kita percayai atau yang harus kita kuatkan adalah mengenai bahwa kesehatan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjut ke hadis selanjutnya. Hadis nomor 201. Silahkan, berarti Radit ya tadi. Enggak? Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, saya dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam waktu ia menderita sakit. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan ya. Iya. Rawahu Muslim. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Riwayat Muslim. Oke. Baik, terima kasih kepada Radit. Nah, pelajaran hadis apa yang bisa kita petik dari sini yaitu anjuran untuk mendoakan sembuh kepada orang yang sakit yang sedang kita kunjungi dan mengkhususkan doa untuknya. Nah, itu salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini ya, teman-teman. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Allahumma shfi anadif, Allahumma shfi anadif, Allahumma shfi anadif. Amin amin ya rabbal alamin.
Lanjut ke hadis selanjutnya. Berarti siapa ya tadi? Saya lupa urutannya. Irfan ya? Atau siapa? Mangga deh. Iya, Irfan. Mangga Irfan. Dari Abu Abdullah yaitu Utsman bin Abdul Ash radhiyallahu an bahwasanya ia mengadu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena adanya suatu penyakit yang diderita dalam tubuhnya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, "Letakkanlah tanganmu pada tempat yang engkau rasa sakit dari tubuhmu itu. Kemudian ucapkanlah Bismillah 3 kali, lalu ucapkanlah pula sebanyak 7 kali, yaitu artinya saya mohon perlindungan dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari keburukannya sesuatu yang saya peroleh dan saya takutkan." Riwayat Muslim. Dalam artinya a'udzu bi izzatillah wa qadrati min syarri ma ajidu wa uhadiru. Riwayat Muslim. Oke. Baik, hatur nuhun kepada Irfan. Nah, itu ya bunyinya itu tadi. Jadi kita dianjurkan untuk membaca ketika ada yang dirasa tempat sakit dari bagian tubuh gitu. Ucapkanlah bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Nah, itu doanya yang diucapkan. Pelajaran hadis yang bisa kita petik dari sini adalah anjuran untuk meruqyah diri sendiri dengan doa seperti yang disebutkan pada hadis nomor 902. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya, misalkan ada bagian tubuh yang dirasa sakit nih. Nah, mungkin entah di bagian perut dalam atau tangan dan lain sebagainya, bisa dipraktekkan anjuran dari Rasulullah SAW ini. Jadi diletakkan tangannya lalu baca doa ini. Baik, kita lanjut ke hadis nomor 903, Mangga Dery. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-903. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum waktunya untuk didatangi oleh ajal kematiannya, lalu orang yang menjenguk tadi mengucapkan untuk yang sakit itu sebanyak 7 kali, yaitu ucapan yang artinya, saya mohon kepada Allah yang Maha Agung, yang menguasai arsy yang agung, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu, melainkan Allah akan menyembuhkan orang tadi dari penyakit yang dideritanya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Imam Hakim berkata bahwa hadis ini adalah sahih menurut syaratnya Imam Bukhari. Nuhun. Nah, turun kepada Dery. Nah, disebutkan tadi kalau ada orang yang sakit dan sebelum ajalnya tiba, kita berdoa nih di sampingnya sebanyak 7 kali, dan doanya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Saya izin membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyak illa afahullah min dzalikal marad. Yang artinya tadi yang sudah disebutkan pada Dery, yaitu aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan arsy yang agung, agar memberimu kesembuhan. Nah, maka Allah akan menyembuhkan dari penyakitnya. Pelajaran hadis yang bisa kita petik dari hadis ini yaitu keutamaan berdoa untuk orang sakit dan kesembuhan akan diperoleh jika doa tersebut diucapkan dengan jujur dan tulus. Itu pelajaran hadis yang bisa kita petik. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Nomor 904 berarti oleh Fathur Rozak. Mangga. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula bahwasanya Nabi SAW masuk ke tempat Arab, penghuni ke pedalaman negara Arab, untuk menjenguknya karena sakit, dan Nabi SAW itu masuk ke tempat yang sakit untuk menjenguknya, maka beliau tidak mengucapkan yang artinya, tidak ada halangan apa-apa, ini sebagai pencuci dosa-dosamu, insya Allah. Riwayat Bukhari, la ba'sa tahurun insya Allah. Nuhun.
Oke, baik. Atur nuhun, Roja. Jadi itu yang biasa kita dengar ya teman-teman, dan termasuk Kang Reka semalam ketika Nadif izin sakit gitu. Kang Reka ngechat di grup gitu. La ba'sa tohurun insya Allah. Yang artinya nggak apa-apa. Pembersih dosa insya Allah. Nah, kurang lebih artinya seperti itu. Lalu apa sih pelajaran hadis yang bisa kita petik dari sini? Anjuran mendoakan orang yang sakit dengan doa yang bisa membuatnya gembira gitu. Jadi orang sakit itu kan teman-teman ya tau lah ya, udah kondisinya susah, kadang nggak bisa merasakan makanan yang enak dan seperti itu. Jadi kita dianjurkan nih untuk membacakan doa-doa yang bisa membuatnya gembira dan bahwa ia akan mendapatkan pahala karena sakitnya. Dan berbicara padanya dengan pembicaraan yang dapat membuatnya tentram dan bahagia. Jadi kalau ada orang sakit, jangan malah dibikin ngebahas hal-hal yang lain yang malah makin bikin sedih gitu. Wah sakit nih, terus ngingetin ujian, tugas, dan lain sebagainya, nah, kayak gitu. Jangan dulu. Ditunda dulu ngebahas PR tugasnya sampai teman kita ini sembuh dulu. Gitu ya teman-teman. Baik, kita ke hadis selanjutnya. Mangga Kang Reka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Jibril mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Muhammad, adakah Anda sakit?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Jibril lalu mengucapkan yang artinya, "Dengan nama Allah, saya memberikan mantra-mantra kepadamu dari segala macam bahaya yang menyakitkan dirimu, juga dari semua hati dan mata yang mendengki. Allah akan menyembuhkan penyakitmu dengan nama Allah, saya memberikan mantra-mantra padamu." Kalau teks bahasa Arabnya, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Oke, baik. Hatur nuhun kepada Kang Reka. Nah, di sini disebutin sama ya seperti tadi. Jadi mantra-mantra di sini itu bisa diartikan ruqyah, teman-teman. Jadi kalau diartikan dibaca lagi artinya dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala yang menyakitimu, dari kejahatan setiap manusia dan mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Nah, kurang lebih seperti itu artinya, teman-teman. Nah, di sini ada yang menarik nih, saya juga baru menyadarinya di kata-kata doanya, mingkul li nafsin au ainin hasidin. Kalau teman-teman sering dengar penyakit ain gitu, nah di situ artinya kita berdoa nih berlindung dari berlindung kepada Allah dari penyakit yang di situ disebutkan dari mata yang mendengki. Nah, penyakit ain itu apa? Nah, sepertinya akan dijelaskan di pembahasan yang lain. Maka teman-teman cari tahu sendiri ya. Nah, apa sih pelajaran-pelajaran hadis yang bisa kita petik di sini? Yang pertama, diperbolehkannya memberitahukan penyakit kepada orang lain tanpa keluh kesah. Itu yang pertama. Yang kedua, anjuran untuk meruqyah seperti telah disebutkan. Jadi, dari beberapa cara tadi, kita udah melihat kurang lebih 2-3 cara untuk meruqyah diri sendiri ya teman-teman. Yang ketiga, Rasulullah SAW adalah manusia seperti yang lain. Beliau merasa sakit juga sebagaimana orang lain merasa sakit, terganggu dengan hinaan dan kedengkian orang. Nah, beliau juga membutuhkan pertolongan dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih seperti itu. Hadis yang terakhir izinkan saya untuk membacakan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasanya keduanya itu menyaksikan Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah adalah Maha Besar, maka ucapannya itu akan dibenarkan oleh Tuhannya, dan Tuhan berfirman, tiada Tuhan selain aku dan aku adalah Maha Besar. Kemudian jikalau orang itu mengucapkan yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutunya, maka Tuhan berfirman, tiada Tuhan melainkan aku yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiku. Seterusnya apabila orang itu mengucapkan yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah, baginya adalah segenap kerajaan dan baginya pula segala puji-pujian. Maka Allah berfirman, tiada Tuhan melainkan aku, bagiku segenap kerajaan dan bagiku pula segala puji-pujian. Dan jikalau orang itu mengucapkan yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada daya serta tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah,
Maka Allah berfirman, tiada Tuhan melainkan aku dan tiada daya serta tiada kekuatan melainkan dengan pertolonganku. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan semua di atas itu di waktu sakitnya, lalu ia meninggal dunia, maka ia tidak akan dapat dimakan oleh api neraka. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Biar lebih terbayang, izinkan saya membacakan Arabnya teman-teman. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala. Nah, ini yang dikatakan pertama ya. Barang siapa berkata, la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuhu faqala la ilaha illa anna la ilaha illa ana wa ana akbar. Itu jawabannya dari Allah ya. Lalu wa idza qala, dan ketika orang bilang atau berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala yaqulu, Allah menjawab yang tadi la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Lalu selanjutnya kalimat tauhid yang selanjutnya yaitu wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Lalu dijawab lagi oleh Allah, qala la ilaha illa ana liyal hamdu wa liyal mulk. Lalu yang terakhir, wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi. Wa kana yaqul, nah yang terakhir, mangqala, barang siapa mengucapkan itu semua, mangqalaha fi maradihi summa mata lam tat'amhun nar. Jadi barang siapa yang mengucapkan itu semua di kala sakitnya lalu ia meninggal dunia, maka ia tidak dapat dimakan oleh api neraka. Baik, pelajaran hadis yang bisa kita petik apa sih? Keutamaan mengucapkan kalimat seperti disebutkan yang ada 4 itu tadi ya teman-teman, 4 atau 3 ya, 4 kurang sepertinya. Nah, karena mengandung keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, tauhid, pengagungan terhadapnya, syukur terhadap nikmat, berlindung kepadanya, serta bertawakal kepadanya dengan cara yang terbaik. Nah, oleh sebab itu, orang yang sakit dianjurkan untuk banyak mengucapkannya, sehingga apabila ia meninggal, maka hal tersebut menjadi tanda husnul khotimah dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah di penghujung diskusi gitu. Jadi sharing hadis hari ini cukup sampai situ teman-teman. Apabila ada pertanyaan, mangga didiskusikan. Bagaimana? Apakah ada yang mau didiskusikan? Saya hitung mundur aja mungkin ya. Izin tanya. Oke. Mangga Kang. Tadi bahasannya sebetulnya hanya sampai ke sakit ya, tidak sampai meninggalnya seseorang ya. Ya mungkin yang bahasan meninggal itu setelah ini kan ya. Nah itu kan sepertinya ada perbedaan ini ya. Perbedaan urutan bab ya. Saya kurang tahu, saya mengikuti buku hadis Riyadhus Shalihin yang ada di BS 4 seperti itu kan. Jadi kalau secara judul ya, bab yang 144 tadi adalah tentang mengunjungi orang sakit, mensolati dan mengantar jenazah. Lalu kalau yang bab 145 adalah doa untuk orang sakit. Dan itu sampai yang terakhir adalah sampai yang hadis terakhir itu tadi yang dibahas itu tadi. Kalau hadis bab setelah itu apa ya? Bab setelah ini adalah anjuran bertanya tentang keadaan orang yang sakit. Begitu, Kang. Oh iya. Coba saya cocokkan. Oh benar. Betul ya, Kang ya? Oh benar. Si pertanyaannya adalah kita boleh nggak sih senang ketika orang kafir apalagi yang membenci Islam itu sakit gitu sebetulnya. Tadi betul kita jenguk tuh orang kafir. Nah tapi sekarang mungkin kasusnya lebih khusus ya, istilahnya orang yang bahkan memusuhi Islam gitu. Kita boleh nggak sih senang, bersyukur sakitnya
seorang kafir yang membenci Islam yang harbi. Begitu Haris pertanyaannya. Oke, baik, atur nuhun pertanyaannya Kang Reka. Sejujurnya belum tahu jawabannya seperti apa, dan tadi kalau berdasarkan hadis tadi memang sebatas kita diperbolehkan ya, bukan di sini nggak disebutin dianjurkan untuk menjenguk orang kafir, dan di sini cuma disebutkan diperbolehkan menjenguk orang kafir. Nah, terlebih mengenai bahasan apakah kita boleh bersukaria apabila ada orang kafir meninggal, itu saya kurang tahu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Bila izin menjawab. Mangga dari. Kalau menurut saya ya Kang, kalau menurut saya sih nggak boleh seneng ya Kang. Kalau menurut saya, contohnya pas dulu kan Nabi Muhammad SAW kan sering dilempari kotoran tuh sama orang kafir. Terus ketika orang kafirnya sakit, malah dicari sama Rasulullah SAW, terus dijenguk. Terus dari kejadian itu sih saya menyimpulkan bahwa kayaknya Rasulullah tidak senang bahwa sakit. Maksudnya gimana ya, tidak senang lah. Maksudnya buktinya Rasulullah aja menjenguk dan mendoakannya, nggak salah ya Kang. Jadi menurut saya sih kalau ada orang kafir sakit, ya menjenguk dan tidak boleh senang, malah kita harus mendoakannya agar menjadi baik sih, seperti itu. Mohon. Terus, izin koreksi kalau salah. Siap, mohon dari Kun. Nah, atur nuhun kepada Dery jawabannya. Nah, apakah ada pendapat yang lain teman-teman? Kalau dari saya belum bisa menjawab sih Kang, jadi kurang tahu begitu. Wallahu a'lam. Siap. Oke, bagaimana Kang? Apakah ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Paling ya jangan lupa isi Bitly, dan besok pagi insya Allah kita ada agenda ketemu lagi ya bersama BS Putri 3. Oke, baik, hatur nuhun Kang pengingatnya. Baik, kalau memang tidak ada yang saya tunggu lagi mungkin dari yang lain, apakah ada pertanyaan? Itu mundur 5 detik ya mungkin. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup kita cukupkan untuk pembahasan hadis pada hadis Riyadhus Shalihin pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga mangga teman-teman untuk mendoakan saudara kita Nadif, semoga penyakitnya segera diangkat dan bisa berkumpul bersama kita kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, izin menutup majelis pada pagi hari ini ya teman-teman. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Turun Haris, Udayana. Amin.